Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini di rumah Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Isnan Hafizahullahu ta'ala wa ra'an. Semoga Allah memberkahi keluarga yang mengisi rumah ini dan berikut kaum muslimin yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa belajar bareng. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan forum kita sebagai forum yang barokah. Kita mau bahas tentang amalan sunnah itu anugerah. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu arah dari tema kita, yaitu dalam rangka memberikan motivasi bagi pribadi kita masing-masing agar semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Namun kita lihat dari sisi yang lain, bukan hanya sebatas mengingat pahalanya, tapi kita melihat dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kewajiban. Saya mulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Sesungguhnya Allah menetapkan berbagai macam kewajiban. Fala ta'taduha, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, jangan menyepelekannya. Wa hadda hududan, dan Allah menetapkan aneka batasan-batasan, aneka aturan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggar batasan itu. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan banyak hal rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghaira nisyanin, bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan terlalu serius membahas lebih dalam untuk bagian yang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang mau kita garis bawahi dari hadis ini adalah kalimat ini. Allah memberikan kewajiban kepada hamba, dan Nabi SAW melarang fala tudayyi'uha, janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Karena melaksanakan kewajiban namun dengan cara asal-asalan, statusnya tercela. Sebagaimana yang Allah tegaskan berkaitan dengan orang yang dia asal-asalan dalam melaksanakan salat. Fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Yang bersangkutan melaksanakan salat, tapi karena salatnya nggak serius, salatnya masih banyak yang kurang, jauh dari apa yang diharapkan oleh syariat, pelakunya justru mendapatkan ancaman wailun, kecelakaan. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat munafik. Orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu munafik yang kecil atau munafik yang akbar? Karena kemunafikan kan ada dua ya. Kemunafikan ada berapa? Ada dua. Nifaq atau kemunafikan, ada munafik amali. Ini munafik kecil. Dan ada satu lagi, munafik i'tiqadi. Ini munafik besar, yang menyebabkan orang keluar dari Islam itu yang mana, Pak? Yang munafik besar. Baik.
pelaku munafik besar yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka dikasih ancaman oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka. Dan itu ancaman yang berlaku bagi orang yang memiliki nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali, hampir kita semuanya punya. Kita pernah berbohong, kita pernah berjanji tapi mengingkari. Bapak sudah berapa lama menikah? 25 tahun baru ya, Insya Allah. Berarti sekarang nikah perak istilahnya. Selama 25 tahun itu sudah berapa kali membohongi istri? Jangan ditanya kayak gitu, ini gak sopan. Apakah dalam diri kita ada kemunafikan amali? Ada, masing-masing kita punya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, ayatul munafikina thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau ngomong kadang berdusta, kalau berjanji suka belenjani, suka mengingkari janji, dan kalau diberi amanah dia khianat. Dari sekian amanah yang mungkin telah diberikan oleh perusahaan kepada Bapak Ibu, ada sebagian di antara kita yang mungkin teledor. Masuk kerja telat, keluar dari kantor sebelum jam pulang dan seterusnya. Itu kan sering ya. Nah, maka munafik amali mukmin memiliki. Besar kecilnya tergantung dari intensitasnya. Tapi kalau sampai pada tingkatan munafik i'tiqadi, nah ini nggak ada ampun. Inilah munafik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau sampai ada di antara muslim melakukan seperti itu, maka dia dihukumi sebagai non-muslim, keluar dari Islam. Yang ancamannya diberikan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka. Baik. Mohon maaf untuk yang bapak-bapak bisa merapat ke depan. Nah, kaitannya dengan munafik besar ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ternyata munafik besar yang dihukumi kafir itu mereka sholat. Mudzabdzabina disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat akhir dari surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat 142 Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Kalau orang munafik sholatnya malas-malasan. Nanti dulu. Dan kalau sudah mengerjakan cepat. Yura'unan nas, mereka riak ketika sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, tilka salatul munafik, yajlisu yarkubu syamsa. Seperti itulah salatnya orang munafik, duduk-duduk sambil lihat matahari. Kalau bahasa kita lihat jam. Nanti dulu, baru jam 5. Nanti dulu. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari mau tenggelam di antara dua tanduk setan, naqara arba'an, dia mematuk sebanyak 4 kali. Maksudnya rukuk sujudnya cepat. Nah, model seperti inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, di mana yang salat itu lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya gimana, Pak? Pada saat dia melaksanakan salat, dia malas-malesan. Terkadang menunda-nunda waktunya. Bagian rukunnya terkadang tidak dikerjakan dengan sempurna, bagian wajibnya sebagian ada yang ditinggalkan dan seterusnya. Dan itu karakter ibadahnya munafik. Pertanyaannya, pernahkah kita melakukan seperti itu? Kenyataannya demikian. Dalam kegiatan ibadah yang kita lakukan, ternyata banyak sekali ibadah kita yang jauh dari nilai sempurna. Disitulah yang pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda,
Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Ada orang yang selesai salat, namun pahala yang dia dapatkan cuman 1/10, 1/9, 1/8, 1/10 setengahnya. Di sini Nabi SAW menyebutkan yang paling rendah 1/10, yang paling tinggi setengah. Jadi kalau yang tadi salat subuh dapat pahala berapa? Hah? Wallahul musta'an. Hilang semua. Mungkin ada di antara kita yang cuma dapat pahala 1/100. Ada yang dapat pahala 1/1000. Ada yang dapat pahala 1/sekian. Tergantung dari apa? Kualitas salatnya. Makanya ada sebagian di antara jamaah misalnya terlalu yakin ketika di Masjidil Haram. Kan dilipatkan 100.000 kali, Pak. Jadi begitu selesai salat sudah bisa nebus 99.999 salat. Rumangsamu kan. Siapa yang jamin kalau salatmu diterima oleh Allah? Siapa yang menjamin kalau salatmu bisa bernilai pahala besar? Ada orang yang salatnya sangat tidak berkualitas, sehingga dari kegiatan salat yang dia lakukan, dia hanya diberi pahala oleh Allah 1/10-nya, mungkin 1/100-nya, mungkin ada yang 1/1000-nya, dan seterusnya. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, anggaplah Pak, misalnya 50% ini sudah bagus sekali, Pak. Sehingga 2 rakaat subuh itu Bapak dapat pahala 1 rakaat, dapat pahala 50%. Itu sudah bagus sekali. Berarti kan kewajiban kita masih banyak yang kurang. Berarti kewajiban kita masih banyak yang kurang. Artinya tanggung jawab kita masih belum tertunaikan. Ibarat Anda kerja, Anda dikasih kredit minimal 500 dan Anda baru setorkan 300. Anda baru setorkan 400. Sisanya itu gimana cara nutupinya? Kalau urusan dunia mungkin bisa ditebus pakai harta. Nah, bagaimana kalau sudah berkaitan dengan masalah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, disinilah kita memahami bahwa amal sunnah bagi hamba itu disediakan oleh Allah dalam rangka menambal kekurangan amal wajib. Maka kita sebut amal sunnah itu anugerah, karena fungsi dari amal sunnah itu tujuannya adalah untuk menambal kekurangan dari amal wajib. Baik. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengenyam kuliah ya. Yang di situ ada persyaratan untuk bisa mendapatkan nilai minimal lulus. Kira-kira mata kuliah apa yang paling berat, Pak? Yang dari ITS mungkin bisa jawab. Kalkulus. Kalkulus 3. Ada di atasnya lagi, Pak, yang lebih berat dari kalkulus. Matematika teknik. Mata kuliah matek bikin matek. Baik. Untuk bisa dapat nilai C saja berat. Kalau minimal lulus adalah C, D belum bisa diterima. Minimal kamu harus dapat nilai C. Dulu kira-kira Bapak yang dilakukan apa, Pak? Tugas. Ya? Ngerjakan tugas. Jadi dosen memberikan alat bantu biar ini mahasiswa nanti kalaupun dia mengerjakan soal mungkin beresiko. Kalau cuma ngandalin ujian saja ya, ini sangat beresiko. Maka dosen ngasih tugas. Coba kamu kerjakan tugas ini, tugas ini. Tujuannya apa? Dongkrak nilai. Saya masih ingat tuh salah satu mata kuliah yang dapat C, tapi saya pingin dapat B. Cuman saya nggak yakin waktu ngulang. Datang ke dosennya, bisa nggak saya dikasih tugas tambahan? Nah, dosennya bilang nggak bisa, sama dengan yang lain. Ya sudahlah, pokoknya gimana caranya biar saya bisa dapat B. Saya minta jaminan di awal. Alhamdulillah, karena mungkin beliau lihat saya kok melas banget, dikabulkan. Diktat yang disediakan, pokoknya kamu kerjakan semua soal di sini. Sehingga saya harus kerja lebih untuk bisa naik tingkat. Subhanallah.
ternyata teori ini berlaku dalam kegiatan agama kita. Dan saya masih ingat terus peristiwa pengalaman itu. Berarti amal sunnah itu memang anugerah. Andaikan Allah tidak sediakan amal sunnah, mungkin ketika kita menghadap Allah dan kita dihisab bagian yang wajib, banyak di antara kita yang gagal. Ya mungkin boleh disebut, kalau mata kuliah Anda nggak lulus, sholat nggak lulus, puasa nggak lulus, amal yang lain nggak lulus. Apa yang bisa diandalkan? Sementara bagian yang wajib ini, kalau kurang, yang bersangkutan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang apa dalilnya kalau amal sunnah itu bisa menambal kekurangan amal wajib? Hadis berikut ini. Hadis yang sangat ma'ruf, riwayat At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Mungkin ditambah ini, Pak. Tiba-tiba suaranya jadi kecil. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Berkaitan dengan yang pertama kali dihisab, itu ada 3 poin ya, yang berbeda. Yang pertama dihisab. Baik, mohon maaf bisa merapat lagi Pak. Yang sini mungkin bisa dirapatkan. Waalaikumsalam. Ini boleh diisi? Ini. Mungkin boleh maju. Berikan kesempatan nyender yang usianya 60 ke atas ya. Jadi nyender itu identitas. Usia berapa? 60. Masya Allah. Silakan nyender Mas. Baik, silakan Bapak. Yang pertama kali dihisab itu ada 3 ya. Pertama berkaitan dengan amal. Yang pertama kali dihisab dari amal adalah salat. Yang kedua berkaitan dengan masalah muamalah. Muamalah itu berarti interaksi manusia dengan manusia. Yang pertama kali dihisab urusan darah. Yang ketiga berkaitan dengan masalah harta. Yang pertama kali dihisab air putih. Nabi SAW pernah menyebutkan ketika hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hartanya, alam nusihha jismak wa nurwika min ma'in barid. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi jasadmu dan memberikan minum dengan air barid, air yang dingin, air putih. Jadi kira-kira kalau air putih aja dihisab, fasilitas yang ada di sini dihisab, dihisab ya. Sehingga makin banyak fasilitas, nanti akan menjalani hisab yang lebih panjang. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan amal pertama yang akan dihisab besok di hari kiamat adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka dia akan beruntung. Dan kalau sholatnya rusak, maka dia akan rugi. Nah, di kalimat ini yang mau kita garis bawahi, fa in intaqasa min faridatihi syai'a. Kalau ada bagian amal wajib yang kurang, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, unduru hal li'abdi min tatawwu'in. Perhatikanlah apakah hambaku punya amal sunnah, fayukammilu biha man taqasa minal faridah, sehingga bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban yang kurang. Lalu kata Nabi SAW, fayakunu sairu amalihi ala dhalik. Dan amal-amal yang lain diberlakukan yang sama. Sehingga berkaitan dengan amalan yang pertama kali dihisab, sholatnya, wajibnya dulu. Amalan yang lain, wajibnya dulu, sunnah belakangan.
puasa wajibnya dulu, zakat wajibnya dulu. Nah, kemudian baru setelah itu jika masih ada yang kurang, amal sunnahnya yang dipakai andalan untuk nutupi bagian yang wajib. Maka sang hamba punya kesempatan untuk nutupi kekurangan dari amal wajib dengan melaksanakan yang sunnah. Nah, selanjutnya kekurangan amal wajib seperti apa yang ditutupi dengan amal sunnah? Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan Tirmidzi, karena hadis tadi kan hadis riwayat Tirmidzi ya. Apa judul kitabnya Al-Mubarakfuri? Syarah Sunan Tirmidzi. Judulnya Tuhfatul Ahwadhi. Beliau mengatakan, qala al-Iraqi, kata Iraqi, yuhtamalu ayyurada bihi man taqasa min furudiha wa syurutiha wa yuhtamalu ayyurada ma taraka min al-fara'idi ra'san falam yusallihi fayu'awwidu anhu min at-tatawwu'. Ada dua makna amal wajib yang kurang. Makna yang pertama, yang dimaksud amal wajib yang kurang di sini adalah ketika dia melaksanakan amal wajib, bagian rukun, bagian kewajiban, bagian amal-amal gerakan, masih banyak yang kurang. Mungkin wudunya ada yang kurang, mungkin gerakannya ada yang kurang, bacaannya ada yang kurang, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ayyurada ma taraka minal faraid. Atau makna yang kedua adalah dia sama sekali meninggalkan amal wajib itu. Enggak sholat, enggak puasa, enggak bayar zakat. Maka yang seperti ini bisa ditutupi dengan amal sunnah. Baik. Jika dua pendapat ini benar dari apa yang disampaikan oleh Al-Iraqi, makna ada amal wajib yang kurang, ada dua kemungkinan. Satu, dia mengerjakan namun tidak sempurna. Makna yang kedua adalah dia meninggalkan 100%. Maka amal sunnah bisa berfungsi untuk menutupinya. Baik, dari sinilah kalau ada pertanyaan, bagaimana solusi jika ada orang yang meninggalkan sholat selama bertahun-tahun dengan sengaja? Kemudian dia bertobat. Jadi misalnya dulu waktu masih SMA, dulu waktu masih SMP, dia sering nggak sholat. Setelah itu dia bertobat. Kira-kira solusi yang harus dilakukan apa, Pak? Apa solusi yang harus dilakukan? Apakah sholat yang dia tinggalkan selama sekian tahun perlu diqadha? Jadi misalnya ada orang yang dari balik sampai lulus sekolah, dia baru tobat setelah kuliah, dia nggak sholat. Anggaplah misalnya selama 6 tahun dia nggak sholat. Setelah dia bertobat, solusi apa yang harus dia lakukan? Nah, ada sebagian yang memfatwakan bapak harus mengqadha. Wah, 6 tahun cara qadhanya gimana? Berarti kita perlu menyediakan waktu sebulan untuk sholat selama 6 tahun. Namun fatwa ini kurang tepat. Alasannya gimana? Kalau kamu mengerjakan sholat ini sekarang, ini kan sholat 3 tahun yang lalu, ini sholat 6 tahun yang lalu, ini sholat sekian tahun yang lalu. Kenapa kau kerjakan sekarang? Jangankan sholat sekian tahun yang lalu, sholat subuh kemarin dikerjakan hari ini sah nggak, Pak? Kenapa? Waktunya sudah habis. Maka seorang hamba ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak ada qadha. Oh, enak banget, Pak, kalau gitu. Berarti kan nggak ada hukuman. Jangan dikira. Kesalahan dalam syariat secara umum terbagi menjadi dua. Kesalahan dalam syariat. Pertama, ada kesalahan yang diberi kafaroh di dunia. Contohnya, melanggar sumpah, melanggar nadar, kemudian melakukan hubungan badan ketika siang hari Ramadan. Ada kafaroh ketika di dunia.
Termasuk beberapa tindakan kriminal ada kafarah ketika di dunia. Sudah? Yang kedua, kesalahan tanpa ada penjelasan kafarah. Tanpa ada penjelasan kafarah secara khusus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang lebih berat? Kesalahan yang di situ ada kafarahnya atau kesalahan yang tidak ada penjelasan kafarahnya? Tidak ada. Ya? Yang mana, Pak? Kenapa yang kedua? Kan nggak ada beban apapun. Di akhirat. Yang pertama itu kesalahan yang diberi solusi. Yang kedua, Allah nggak ngasih solusi dalam bentuk amalan khusus. Maka kalau yang pertama, begitu dia melakukan solusinya, bebannya selesai. Terus kewajiban apa yang harus saya lakukan? Anda kerjakan kafarah, selesai sudah. Sehingga orang meninggalkan atau melanggar sumpah, dia bisa bayar kafarah. Tanggung jawabnya selesai. Tapi kalau yang kedua, gak ada jaminan dosamu dihapuskan. Dan bisa jadi akan ada azab yang lebih berat yang diterima oleh sang hamba jika dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka kira-kira yang lebih berat yang mana? Yang kedua. Nah, meninggalkan sholat itu yang kedua. Jadi apa kafarahnya meninggalkan sholat? Amalan apa yang bisa menggantikan orang yang meninggalkan sholat? Tidak ada. Nah terus gimana Pak? Berarti kan nggak ada qadha. Nah disinilah qadha sholat yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu hanya berlaku bagi yang lupa atau ketiduran. Artinya tidak sengaja. Sehingga meninggalkan sholat yang perlu diqadha hanya berlaku untuk kegiatan meninggalkan sholat yang tidak disengaja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara." Apabila man nama an salatin aw nasiyaha, barang siapa yang ketiduran sehingga dia tidak sholat atau kelupaan untuk melaksanakan sholat, falyusalliha hina dzakaraha, maka kerjakanlah ketika dia bangun, ketika dia ingat. La kafarata lahu illa hiya. Tidak ada kafarah baginya kecuali kesempatan itu. Bapak bangun kesiangan, begitu bangun matahari sudah terbit. Sudah? Apakah dia meninggalkan sholat? Iya, tapi tidak sengaja. Lain halnya kalau alarm udah bunyi, dia bangun, dia matikan, tidur lagi. Nah itu meninggalkan sholat, karena tadi dia sudah bangun. Tapi kalau dia tidur, dia nggak sama sekali nggak terasa. Alarm bunyi nggak terasa, saking capeknya. Begitu bangun matahari sudah terbit, apa yang dia lakukan? Segera sholat. Ini kafarah untuk kegiatan meninggalkan sholat tanpa sengaja. Maka meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, di situ tidak ada qadha, tidak ada qadha, karena dia tidak punya alasan untuk qadha. Lalu gimana Pak? Dalam posisi itu, solusi yang bisa dia lakukan adalah perbanyak sholat sunnah. Sehingga solusinya bukan qadha, tapi solusi perbanyak sholat sunnah. Baik. Apakah seperti ini juga berlaku untuk puasa? Yang berkaitan dengan masalah puasa ini berbeda dengan sholat. Karena begini, untuk puasa di situ ada amal pengganti puasa. Amal pengganti puasa itu apa? Fidyah. Untuk puasa di situ ada amal pengganti puasa yaitu fidyah. Sudah? Nah, kasus meninggalkan puasa itu beragam. Satu, meninggalkan puasa